Baik teman-teman, maaf openingnya biasa aja. Selamat datang di US Kamu Kita di konten Terima Kasih Mamah Menu. Ya ini Mamah Menu nih. Gil. Baru kelihatan warungnya aja udah viral, parah. Belum ketahuan tuh ibu-ibunya yang mana, nggak ada tuh. Karena mama tuh sama sekali nggak mau dipromosiin dagangannya, nggak pernah mau kayak kelihatan di kamera gimana gitu. Mama tuh paling anti lah ya Maya, nggak pede ya, malu. Hah? Nih, gini nih, nah ini nih, tahu nangis aja. Ya, mama gitu. Nah iya, mama gitu soalnya. Diam, nangis, diam. Udah ya gitu, peluk gitu. Mama mah jarang banget ngomong lah. Kayaknya kalau Twitter ada 140 huruf yang bisa dipakai, nyisa 140 kalau mama nge-tweet. Jadi nggak bakal penuh lah ya. Belum ngobrol apa-apa nih ya, mama sudah berkaca-kaca saja. Oh, lebay. Nah gitu doang tuh. Defense mekanisme mama cuma lebay. Apaan sih gitu doang udah. Tidak ada lagi. Ya jadi kemarin sempat posting iseng aja sebenarnya gitu. Kayak kan beberapa tahun ini kan kan kalau puasa kan nggak ada kerjaan kan. Jadi emang full suka main ke sini gitu dan itu nggak tahu doanya mama atau gimana, nggak ngerti lah. Pokoknya tiap kali puasa tuh beberapa tahun ini alhamdulillahnya kosong. Jadi bisa sering main ke rumah lah. Pas kemarin datang ke sini tuh kayak ada rasa bangga aja, kita datang naik mobil gitu. Kita udah punya keluarga sendiri gitu kan. Terus pas lewat depan warung tuh kayak, oh iya ya, si mama tuh dulu bener-bener nambel lah ya, nambel ekonomi keluarga tuh lewat warung ini gitu. Bahkan sukses atau tidaknya kita ke bulan-bulan berikutnya adalah dari dagangan mama pas lagi puasa kan. Iya kan? Jangan tahu-tahu aja mama. Kalau misalnya laku kita lebaran, kalau tidak laku lagi sepi. Sombong sekali mama ya. Sombong sekali. Tapi waktu itu pernah sepi lah, lagi sepi-sepinya pernah, dan ya jadinya kita nggak lebaran, nggak ke Sukabumi, nggak ke Bandung, nggak kemana-mana gitu. Jadi penentuan saat mama laku atau tidak itu pas lagi puasa untuk ke jajan-jajan aku di bulan-bulan berikutnya. Karena kalau sampai nggak laku ya berarti aku tidak kuliah gitu kan. Tapi mama tuh nggak pernah mau kayak diajak ngobrol, kayak dikontenin gitu di depan kamera tuh nggak pernah mau gitu. Kenapa sih mah? Nggak perlu. Kenapa tuh? Nggak, karena kan tuh sering cerita-ceritanya tuh soal mamah tuh banyak, tapi nggak pernah langsung sama mamahnya gitu. Kan udah sama AA abis, jadi udah mamahnya nggak kebagian. Mama suka nonton kan pas lagi ngomongin mama gitu? Suka dong. Wih, mama tuh selalu yang kemarin bahas itu ya ayah gitu, bahas ini segala macam. Jadi ada topik pembicaraan lah gitu yang mungkin teman-teman juga tahu gitu di saat umur orang tua udah di atas 55 gitu. Harusnya istirahat, harusnya apa gitu. Tapi kalau setelah dipikir-pikir, mama tuh kalau nggak masak karena badannya sudah refleks ya selama bertahun-tahun, ke pasar pagi-pagi, debat sama tukang daging, tukang sayur gitu. Terus kayak pulang bikin kesel orang. Enggak. Iyalah naik motor. Ibu-ibu mana yang naik motor pagi-pagi tidak bikin kesel ya kan? Bikin kesel orang di belakang. Mama mah nggak tahu dah mama mah. Ya apa gitu, mama paling gitu dong. Kenapa pada klakson mama gitu, nggak pernah. Apa sih gitu, ibu-ibu yang tidak, mama tidak seperti itu. Ya udah lewat aja kalau mau duluan gitu, mama tuh gitu. Ya, jadi tahu-tahu aja kamu seperti itu mama. Ya. Sudah bertahun-tahun kayak gitu, jadinya pas banyak yang bilang gitu kayak ketika gue sudah mampu, sudah mapan sebagai anak itu harusnya ngebuat orang tua tuh lebih hidupnya lebih nyaman lah gitu maksudnya. Tapi mama bilang kayak mama sakit badan kalau mama nggak belanja gitu, nggak ngelakuin rutinitas yang seperti biasa, mama sakit-sakitan gitu malah. Nah setelah itu kayak dipikir-pikir ya juga ya, mungkin mama emang badannya emang harus gerak. Yang bikin mama sehat tuh karena pagi-pagi ada aktivitas ya Maya gitu. Dia malah pikirannya kemana. Biasanya apa yang dipikirin? Iya banyak lah, namanya juga ibu-ibu. Waktu itu sempat juga kayak mama lagi nggak mood dagang, nggak mood masak apa segala macem, jadinya juga jadi banyak pikiran sana sini, sering nelponin, terus kayak
baru diangkat video call-nya, mukanya udah sembab gitu, udah kayak kapan main ke sini? Oh gitu terus gitu. Jadi tidak pernah mukanya fresh, tidak pernah mukanya kayak senang gitu berada di rumah tanpa harus melakukan apa-apa, tapi cukup gitu buat di rumah gitu. Dan kayaknya itu bukan kebahagiaan mama cari gitu. Jadi bahagia mama adalah masak gitu. Tapi kalau keasinan kita komplain, ya maaf ya mama bikinnya pas lagi ngantuk kan ya semalam. Maaf ya kalau keasinan gitu. Ya nggak apa-apa, cuman emang agak lumayan asin aja. Gitu ya, ya udah nggak usah dimakan. Gitu. Gitu. Gampang sekali ini yang saya selalu bilang di konten-konten saya, ibu-ibu playing victim. Ibu-ibu ini yang ngebuat kita tidak bisa mendebat karena tidak marah-marah gitu kan. Kalau apa? Udah ngalah duluan. Jadi kalau misalnya kan kita sebagai anak nih, kita mau komplain. Kita tuh sudah siap marah kedua. Jadi kayak kita marah, orang tua marah, kita balas lebih marah gitu kan. Udahlah, memang rumah ini tuh nggak ada yang ngertiin aku gitu, bisa gitu ya gitu. Tapi mama itu karena responnya tidak pernah marah, jadi ketika kita marah, lalu dengan ilmu tai chi kan, langsung ya udah maafin mama deh kalau mama masuk kamar. Tidak lanjut. Tidak ada perlawanan, nggak seru sama si mama kalau lagi debat sama mama. Pas lagi posting itu tuh ramai mah, sampai masuk ke media-media kayak apa namanya ya, alhamdulillah ya, maksudnya ada media yang akhirnya menunjukkan hal positif dari ya biasanya yang dicari negatif terus gitu kan. Mama taunya juga dari Ina. Iya kan? Juga nggak tahu karena cuma sekedar pengen posting karena ya juga ya gitu, kayak dari dulu sekolah, kuliah, nikah, punya anak gitu, sampai Cio umur 5 tahun, ini warung masih ada aja gitu. Mama ngerespon orang-orang yang kayak, iya Bu Firman, anaknya jadi artis gitu. Itu gimana, Mah? Biasa aja. Wih! Lihat, singkat pada jelas gitu. Karena ya mesti gimana? Enggak kan maksudnya ya apa namanya kan, kalau ibu-ibu lain gitu anaknya jadi apa tuh suka berlebihan gitu, maksudnya ngebanggain ya. Nah mama tuh tipikal yang ya udah gitu ya. Iya udah aja ya, alhamdulillah aja ya kan. Iya, terus udah aja gitu. Udah aja. Iya bener. Mama nih tergolong antik ya, maksudnya banyak yang mungkin lupa gitu kalau misalnya saya itu anak dari tukang dagang warung gitu, mama gitu. Jadi dan catering gini, Barata Catering, karena rumah saya di Barata, di Ciledug ya ini. Karena tuh bercandanya suka berlebihan gitu, suka over lah, suka kelewatan gitu. Orang kira tuh tuh lahir dari keluarga orang kaya, makanya bisa seenaknya ngomong gitu. Disangkanya teh kayak si Usma orang kaya, jadi bisa ngomong seenaknya gitu. Nah, pas giliran tahu kalau dari sini, terus kayak ya harusnya kan lebih bisa membanggakan. Kayaknya hal yang bisa membanggakan mama bukan itu sih gitu. Mama mah anak masih inget rumah aja ya Maya. Mama kalau udah nggak kesini-sini aja, mama salah apa sih? Bukan begitu, bukan kita tidak mau pulang gitu. Memang kondisinya lagi banyak kerjaan, lagi capek. Takutnya kan kesini juga berapa kali waktu itu kesini teleponan, AA-nya juga ada kerjaan apa segala macam, nggak ngobrol sama mama juga kan nggak enak juga gitu. Jadi sekedarnya kayak datang ke rumah tuh cuma formalitas gitu. Dan banyak juga mungkin teman-teman juga yang mungkin ibu bapaknya gitu, nggak ibu bapaknya sih, maksudnya ibunya juga ada usaha lain, usaha makanan lah, usaha kayak kecil-kecilan buat bantu-bantu buat jajan lah segala macam. Dan gue yakin teman-teman juga pasti ngerasa kayak karena berada di posisi itu, kita tuh pengennya keluar dari zona itu gitu. Dan kadang-kadang apa yang kita lakukan mungkin tidak sesuai dengan apa ya, kayak mungkin orang yang bakal nemuin kita di jalan gitu yang kayak, lu tuh cuma anak tukang dagang, ngapain sih gaya-gayaan gitu. Lu tuh cuma anak tukang catering, ngapain sih lu kerja gini, bukannya kerja yang bener aja gitu. Kita tuh sering banget nemuin yang kayak gitu-gitu gitu, yang apa namanya, yang mungkin mama nggak tahu adalah karena posisi dulu keluarga kita gitu, yang apa ya, yang ibaratnya dulu mama itu jangan sampai orang tuh tahu kita susah gitu. Gimana caranya orang itu tidak ngerendahin kita karena kita tidak punya uang gitu. Nah, pas susah mah nggak usah diceritain gitu ya, betul. Susah mah jangan ceritain gitu. Mama selalu gitu kan. Sampai akhirnya
mama nonton Semprot lah gitu. Terus mama tiba-tiba negor gitu. Ternyata kalau pernah susah tuh diceritain lagi kayak gitu, ternyata jadi cerita yang lucu ya, gitu. Maksudnya kayak, ya alhamdulillah mah. Maksudnya kita juga nggak pernah tahu kalau kedepannya bakal seperti ini gitu. Tapi mama di situ kayak mulai bisa menerima lah. Maksudnya ternyata proses yang pahit itu tuh jadi bahan ketawaan gitu. Jadi bahan cerita. Jadi bahan cerita, iya jadi bahan ketawaan, tapi bahan ketawaan juga. Itu yang kawan kita, ayo so ngetawain. Iya. Iya. Karena emang dulu tuh, ini sampai gue punya tato di belakang tuh ketawa kan, tato kanji Jepang tuh ketawa karena dulu tuh sampai capek nangis gitu. Sampai capek kayak nangisnya nggak dapat solusi, nangis nggak dapat duit, nangis tidak membuat kita tiba-tiba besok ketemu orang kaya gitu. Kayaknya kamu cocok bisnis deh gitu. Karena zaman itu belum ada afiliator ya. Waktu di Bandung tuh kalau tiap kali ada berita dari Jakarta, entah siapa ini biaya sekolahnya lagi nggak bisa dibayar atau listrik lagi nunggak apa segala macam kan, di Bandung kadang-kadang kayak nangis gitu, kayak sendiri kan di kamar, nggak bisa kemana-mana dan nggak punya duit juga kan gitu. Terus kayak ketawain aja lah gitu. Nah dari situ tuh kayak Mama tuh nggak tahu gitu prosesnya tuh waktu di Bandung tuh segitunya gitu. Sampai pernah kamera Vina mau dijual kan, hadiah ulang tahun Vina, nggak ada biaya lah apa segala macam, mau dijual kameranya. Sedangkan Vina ini tidak punya hobi ya Maya. Jadi dia selalu, jadi ada adik gue yang bungsu namanya Givina, dia tuh selalu lihat kayak abangnya nih dua nih, satu hobinya ngedrum, yang satu hobinya basket gitu. Kok aku nggak punya hobi ya gitu. Akhirnya dikasih kamera, itu papa lagi ada rezeki, kasih ke Vina, terus nggak berapa lama mau dijual lagi karena tidak bisa bayar apa gitu, pokoknya gue juga lupa. Mama nelpon gitu ke Bandung, ini boleh nggak ya Mama jual kamera Vina gitu. Kenapa mah? Iya nih, soalnya Mama lagi nggak ada pegangan gitu. Ya, Mama lagi di mana? Lagi di ujung tebing gitu, nggak ada pegangan gitu. Apakah Mama sedang terbang, tidak ada pegangan gitu. Terus ya kan sekarang bisa ketawa kan, saat itu kan saya lagi di kantor radio, ya kan? Saya lagi di kantor radio, saya nangis itu di tempat itu, di tengah orang banyak itu. Lagi bangun tidur siang-siang kan, tidur di kubikel orang gitu di tempat teman yang produser tidur di situ. Bangun, Mama nelpon, nangis di situ, ya kan? Terus habis itu diliatin orang kantor kan, dalam hati kayak, wah dengan kondisi seperti ini, mereka semua sudah melihat kalau keluargaku sedang susah. Mungkin aku bisa nambah upah aku siaran gitu mah. Terus aku ketemulah sama atasan aku mah. Aku cerita semuanya kan. Terus kata itu kayak, enggak usah tuh gini gitu. Terus kayak perasaan nurut sama dia, disuruh-suruh apa aja mau terus gitu. Tapi dianya kayak nggak mau. Dia lihat sendiri kalau kondisinya lagi begini nih gitu. Seenggaknya nambahin siaran sejam 2 jam kayaknya cukup gitu. Tapi nggak dikasih, malah dipecat gitu. Karena dipecat itu, jadinya saya juga di blacklist di radio se-Bandung. Gara-gara ribut sama atasan. Ngerasanya kayak apa ya, doa-doa mamah tuh yang seorang pedagang catering ini yang tidak banyak ngeluh. Mau ngeluh juga nggak bisa ya, Maya? Ngeluh sama siapa? Iyalah, ngeluh sama Allah. Betul. Ya, itu. Mama mas kerjaannya sholat, masak, sholat, tidur gitu. Jadi kadang nggak mandi ya mah. Iya nggak mandi. Iya saya yang sering nggak mandi. Jadi mungkin juga teman-teman juga penasaran sama mama gitu kayak dengan banyak sering cerita gitu soal mama dulu sempat warungnya jadi tutup di Ciledug, di pasar Ciledug gitu gara-gara dikerjain sama karyawan sendiri gitu. Kenapa bisa gitu kayak kondisinya kok mama masih bisa baik gitu sama orang? Harusnya kan kita punya pembenaran untuk kita bisa semakin jahat sama orang karena kondisi kita sedang sulit gitu. Tapi mama tidak melakukan itu. Kenapa, Mah? Karena mama ingat AA di Bandung. Kalau mama di jahat, gimana mama di Bandung ya gitu. Mama nitipin itu doang.
Jadi Oh. kalaupun mama di sini bisa berbuat baik, minimal anak mama di Bandung Ada yang bantuin baikin. juga gitu, Wah, ada yang iya. baikin juga kan Iya, iya. gitu. Iya. Doang sih. Iya betul. Tapi itu doa-doa yang mama, jadi ini sebenarnya gue udah tahu lah, maksudnya ini beginilah mama, jawaban mama. Jadi itu dia kenapa AA itu sering kalau misalnya kayak ada teman yang lagi susah usahanya atau apa gitu, terus kayak, gue nggak bisa pulangin gitu, uangnya nggak bisa dibalikin duitnya gitu. Gue harus gimana ya gitu. Ya doain aja semoga nanti anak gue, istri gue, keluarga gue lagi susah ada yang bantuin gitu aja. Gitu yang apa yang nenangin sih. Yang jadinya ketika taruhlah lagi diboikot, lagi nggak ada uang, lagi ada apa segala macam, tahu Ivina lagi ada rezekinya Iya, gitu. papa ada rezekinya. Papa ada rezekinya, tiba-tiba papa ada rezekinya, Afi ada rezekinya gitu. Jadi ternyata itulah teman-teman, kenapa dibilang kalau kata papa itu apa, keluarga ajaib namanya. keluarga ajaib gitu yang tidak disangka-sangka kok bisa gitu sabar, maksudnya kayak dihujat orang gitu, difitnah orang, tapi nggak ada kayak menjarain orang lah, nggak ada kayak mau jahat sama orang lagi gitu ya, karena ya ibu saya ini yang ngasih contoh gitu, maksudnya tiap kali mau melakukan hal-hal yang seperti itu tuh kayak pasti cerita sama mama, terus kayak mama kayak udahlah buat apa gitu, toh juga kalau apa ya, kadang-kadang mama ini jarang ngomong tapi sekali ngomong bener gitu, kayak ya kalau mereka ada kerjaan juga mereka nggak gitu gitu ya betul gitu, nanti malah bikin mereka makin susah gitu. Terus kalau misalnya ntar anak-anaknya gitu atau keluarganya ikut susah gimana, dia tulang punggung keluarga, udahlah nggak apa-apa gitu kan, walaupun nggak ada uangnya, setidaknya masih bisa hidup gitu, maksudnya buat makan masih ada gitu, kayak ya juga ya buat apa juga ya udahlah, akhirnya kayak ditenangin sama nyokap gitu. Jadi ilmu dari mama sama apa ya, sabar ya, wah banyak ngalah, waduh tuh, aduh, dewa sabar, mama Dewi sabar gitu. Berapa kali AA nangis sama mama dalam proses AA SMP SMA kuliah? Sering kan? Patah hati, basket dicadangin mulu. Terus apa lagi ya? Banyak ama. Kalah sama yang naik mobil. Terus banyak lah pokoknya. Saya termasuk anak yang paling sering nangis depan mamah lah di antara anak-anak yang lain mungkin ya. Bahkan saya punya adik perempuan juga kayaknya lebih banyak nangis saya gitu. Posisi anak-anak sekarang gitu. Yang ngebuat mamah lega apa sih mah? Mungkin dulu ya badan mama masih refleks gitu, kayak ya mama segimanapun anak mama mapan, mama harus tetap ngasih lah, itu kan teorinya mama gitu. Tapi di sisi lain gitu kayak kan berarti nggak lega gitu, kayak mama masih harus kayak ini takutnya anak-anak kenapa-napa gitu. Dan mungkin waktu itu juga boykot juga termasuk salah satu ini ya Maya. Jadi mikir kalau kayak ya kita sebagai orang tua ya kita nggak pernah tahu nih anak kita susah gitu. Jadi kayak harus tetap itu yang ngebuat mamah lega akhirnya apa gitu? Apa sampai sekarang belum lega gitu? Ngelihat anak-anak udah pada bisa sendiri gitu. Ya lega sih, anak-anak udah mandiri, udah yang berkeluarga bisa ngebina keluarganya sendiri ya gitu. Dari awal nikah sudah bisa mandiri, sudah tidak tergantung mama. Ya alhamdulillah kan itu pembelajaran dari awal kan gitu. Ya itu aja sih, lega aja. Jadi belajar sendiri. Mama kan juga nggak pernah ngajarin bahwa kamu harus gini. Betul, mama tidak pernah kayak tapi mama cukup memberi contoh. Ya, betul. Ya, mama juga tidak bisa banyak berkomentar soal rumah tangga. Maksudnya mama juga tidak bisa kayak nanti kamu nyari pasangan tuh yang begini, begitu gitu. Karena saya lihat semuanya gitu. Jadi kayak saya ingin marahin anak saya berkeluarga harus begini, tapi anak saya lihat semua lagi gitu. Jadi kayak udahlah jalanin aja. Kalau lapar, mama ada nih masakan gitu. Kalau nggak ada uang nih, mama ada bekas kemarin mama ada pesanan gitu kan. Jadinya agak sulit sih untuk kayak apa ya, maksudnya orang tua gitu sadar gitu kalau misalnya ada beberapa drama di rumah tangga gitu, kalau ada anak pertama yang mungkin yang paling gede yang lihat semua gitu. Dan kayak untuk beberapa orang tua kan kayak kamu tuh harus gini kayak dalam hati anaknya kayak
enggak sih, orang lu juga ngejalanin rumah tangga juga nggak gitu kayak. Mungkin dari mereka juga nggak bisa ngomong gitu karena kondisinya ya orang tuanya juga nggak sadar gitu kalau si anak pertamanya itu lihat gitu. Itulah mama gitu. Mama ini termasuk yang punya prinsip hidup kalau membantu orang tidak bisa dengan uang, bantulah dengan makanan. Nah ini nih mama nih. Kok nggak selalu. Sekarang udah bisa pakai duit ya? Gaya ya si mama. Kalau dulu tuh kita ongkos buat lebaran pas-pasan tidak apa-apa, asal bawa makanan gitu. Kalau sampai makanan aja kita nggak bisa bawa, lebaran di rumah aja gitu. Ya Pak ya? Iya, mama tuh selalu gitu. Mama daripada kita di sana, maksudnya ngerasa kalau keluarga kita yang paling susah, yang harus dimaklumin, paling gimana, enggak, jangan kayak gitu. Jadi siapa tahu ada keluarga kita lain yang susah juga, yang mungkin posisinya lebih susah daripada kita, jadinya kayak nggak enak gitu posisinya. Mendingan kita kesana walaupun kita nggak ada uang, tapi bawa makanan gitu. Iya. Jadi dulu waktu puasa, waktu di Bandung, karena belum, ya stand up juga baru awal-awal gitu, belum ada kerjaannya, jadi pas lagi puasa dagang itu di pinggir jalan di Dago. Iya. Tapi Angga cerita waktu itu kan? Enggak, karena saya tahu kalau saya cerita sama mama, mama kan maafin mama ya, kalau dagang mama nggak laku, coba kalau dagang mama laku, pasti kan nggak usah dagang ya. Gitu. Udah, saya sudah tahu jawaban mama gitu, dan saya sudah tahu bagaimana itu akan membuat saya menjadi semakin tidak bersemangat untuk dagang gitu. Jadi kayak aduh kesian si mama gitu, makin gitu. Jadinya saya tidak ngasih tahu mama sama sekali gitu. Kita pernah patungan ke Bandung gitu. Kita satu mobil rame-rame gitu. Ini buat ngasih ke anak-anak segini, ngasih ke keponakan segini, ngasih kakek nenek segini gitu kan. Papa biasanya yang handle ya ini buat kakek nenek dari papa gitu. Mama yang bagian bawa makanan. Afi waktu itu belum waktu itu Vina ya? Afi patungan, akhirnya kita bisa lebaran gitu. Jadi kenapa tiba-tiba gue bikin konten kayak gini pas lagi puasa ya emang karena banyak hal-hal memorable yang muncul pas lagi puasa, dan yang gue tadi bilang dari awal, puasa itu adalah penentu kemapanan atau keamanan finansial keluarga kami ketika setelah lebaran gitu. Ya. Dan dari dulu sampai sekarang tempat duitnya masih sama, ada bekas P3K. Ini. Ya kenapa jok-jok saya receh karena tuh. Ini dari sini. Nih ya. Ini coba teman-teman coba cari merek ini ya. Apakah merek ini masih ada? Ini masih tuh kayak tahu. Nggak tahu. Ini tuh perlengkapan bayi lah. Kayak buat naruh kayak misalkan buat kayaknya dulu dapat hadiah deh ini juga. Ya, tapi nggak ada merek itu, Mainnya baru tahu. Iya, udah nggak ada mereknya, Mah. Lupa. Ini kayaknya udah nggak ada mereknya. Jadi mama tuh cuman mama bilang, wah ini bagus juga ya buat tempat duit. Bener. Tapi emang apa ya, dulu bayi pakai ini nih buat kebutuhan kita waktu kecil gitu, kayak popok apa segala macam. Sabun gitu-gitu ya, kayak korek kuping, terus gitu pokoknya buat bayi itu ada di sini semua. Sekarang ternyata ini juga dipakai buat ngurusin anak-anaknya pas sampai dewasa gitu. mau bilang gitu kayak ke mama kayak, "Mah, ganti atuh tempat duitnya" gitu. Cuman kan kalau udah seumur mama 57 gitu. Udah seumur mama, kayaknya banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika gitu. Yang kayak aduh udah mama nyamannya pakai itu nggak apa-apa gitu, udah nggak bisa. Padahal mah pernah apes pakai ini gitu ya. Iya maksudnya pernah nggak laku pakai ini tempat duitnya, laku banget juga pakai ini gitu. Jadi ya banyak lakunya soalnya. Sumpah ya, ini duit ini tuh tidak pernah dicolong sama siapa-siapa nih. Ini anak-anaknya tuh nggak berani ngambil uang dari sini. Betul, karena siapa yang tega, ya? Waktu itu papa sedang bermasalah di kantor, ya kan? Mama tiap hari ngudar ngider. Terus ini menganga. Dengan duit yang waktu itu ada ratusan ribu, ada puluhan ribu. Kita sangat-sangat tidak tega mengambilnya.
Walaupun butuh ya. Walaupun butuh, walaupun ingin gitu kayak mengetahui teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama gitu, mengambil atau mencuri uang dari ibu bapaknya gitu kan. Tapi saat itu kita tidak ingin lah. Karena waktu itu AA juga pernah cerita kehilangan uang 50.000 di atas kulkas karena waktu itu saya pakai buat main warnet sama buat jajan di sekolah. Mama, keluarga ini sampai waktu itu makan apa waktu itu? Jadi kayak mama itu harusnya duit buat masak hari ini sama besok. Tapi uang mama tuh hilang. Aduh, mama pelupa gitu. Mama udah makin tua nih kayaknya gitu. Mama lupa naruh di mana uangnya gitu. Padahal AA yang ambil gitu. Baru ngaku. Ya, itu tuh SMP itu. Nah, maksudnya dari saat itu melihat ini menganga. Melihat kotak uang ini menganga. Saya tidak ingin melihat keluarga saya kelaparan lagi. Karena saya main Ragnarok ya. Jadi waktu itu 2 hari berturut makan mie itu? Enggak mie ya. Ada mie, ada pizza mie. Ingat. Variasi. Walaupun dengan bahan yang sama ya. Jangan mama tuh kreatif loh. Apa yang membuat mama akhirnya jadi kayak ini ke anak tuh kayaknya nggak boleh maksa deh. Ke anak tuh kayaknya nggak boleh banyak nuntut deh apa gitu. Apa momennya apa mah sehingga mama bisa mikir kayak gitu? Ya kan beda lah anak dulu sama anak sekarang. Jadi ya nuntut apa ya? Kayaknya enggak deh. Sama sekali. Mama pernah nuntut nggak sama? Sholat doang sih. Iya, nuntut sholat doang kan. Masih gitu. kan. Mama tuh paling lega gitu kalau misalnya ngelihat sejadah tuh masih ada di dekat-dekat ruang tamu gitu. Masih lega itu. Mama kan maksudnya anak-anaknya semuanya entertainment. Ada nggak sih hati terkecil mama pengen itu salah satu anaknya itu ada yang mungkin kantoran, yang ekonomi stabil atau apa? Kan Ina dulu sempet nanya juga kan. Tapi kayak mama tuh nutup-nutupin aja gitu Ina ngerasanya. Cuma pengen ngedukung Ina makanya mama ngomong kayak gitu. Tapi kan kamu tidak sadar kan kalau selama ini kita nge-push sampai gua tuh di Bandung tuh kayak ada tambahan kerja tambahan biar lu bisa kuliah kedokteran kan. Akhirnya lu berpikir buat kayak pengen jadi kedokteran itu apa? Hewan, dokter hewan ya kan. Dan ternyata masuknya ke sekretaris betul. Karena Ina pernah nangis juga kan, yang dia bilang kayak maafin Ina ya kalau Ina tuh nggak mampu, otak Ina nggak bisa gitu. No. Iya karena itu semua pikulan jadi kayak si A udah mulai nggak pulang kan karena udah di Bandung. Tidak pulang karena bukan tidak rindu rumah ya, tidak ada biaya. Karena dulu kalau misalnya ke Ciledug itu pakai X-Trans atau City Trans, biasanya naik taksi atau naik ojek dibayarin mama di sini gitu. Itu sampai duit X-Transnya nggak ada, duit ojeknya juga tidak pernah ada. Sampai waktu itu kalau nggak Avi, papa yang jemput ke travel ya kan? Kalau nggak diantar. Iya, atau nggak diantar dari rumah kan kalau misalnya mau pulang. Iya, karena saking nggak ada uangnya gitu. Karena waktu zaman dulu tuh ngerasa kalau gue udah jarang pulang, si Avi juga lagi banyak kondisi lagi sulit-sulitnya, dia pas lagi SMA-nya tuh Avi tuh. Jadi lagi rebel-rebelnya juga tuh ngelawan tuh. Terus di sisi lain kayak si Bungsu ini ngerasanya si Vina kayak aku harus menjadi topangan keluarga ini dong gitu. melihat abangku di Bandung berjuang sendirian gitu. Waktu itu udah akur ya Naya. Waktu aku kuliah udah di Bandung, kita udah akur ya. Udah akur tuh udah ngeliat si AA berjuang sendirian gitu di Bandung. Si Ina juga tahu kalau AA juga di Bandung udah nggak dibiayain kan gitu. Terus kayak si Avi juga udah begitu, lagi banyak sana sini. Ya aku dong, wah berarti harus masuk kedokteran hewan, PTN. Karena PTN kan murah. Betul, saya tahu, tapi kan tujuan awal kita kan nyetir untuk kayak dokter gitu. Iya, kan juga bilang gitu. Iya, dokter udah jadi dokter aja udah. Gue usahain uangnya, tapi lu usahain belajarnya. Iya, ini akan semangat. Saya tidak tahu kalau di balik itu semua mama cerita ke saya, ini kan cepu nomor 1 di keluarga kan. Ibu-ibu ini kan cepu nomor 1 di keluarga. Dia, bisa nggak ngobrol sama Ina? Kenapa mah? Ina kemarin nangis, marah-marah, katanya. Ina juga ingin bantu kok keluarga ini, tapi Ina nggak bisa. Ini matematikanya susah.
Iya benar. Pengen masuk IPA, tapi pengen masuk IPA iya gitu, terus kayak gimana mah iya tuh tolong semangatin Inanya gitu. Mungkin AA juga kan, AA sudah kuliah, AA udah banyak pengalaman hidup, kasih tahu ke Ina kalau buat nyari uang nggak harus dari situ, nggak apa-apa deh kalau Ina nggak jadi dokter asal Inanya nggak sedih lagi gitu. Yang ngomong ya gitu nyokap. Aduh gue nelfon dia kayak udah santai aja dah gitu. Udah santai aja dah gitu, udah lu belajar sebisanya. Tapi ya kalau bisa mah gitu agak dilatih dikit matematikanya gitu kayak, karena mama juga juara kelas juga dulu ya sekolah ya. Tapi maksudnya matematika mah apa lah itu mah. Oh mama enggak ya? Berarti kita bertiga nurun dari mama ya? Tapi IPA biasa kan? aja. Iya. IPA tapi biasa aja. Iya kan? Bagusnya biologi doang. Jadi karena IPA terus tidak bisa mengikuti pelajarannya jadi IBA ya. Aduh kesian, anak aku nggak kuat. Tapi kan mama nggak bisa maksain. Kalau mereka nggak yang ngeliat papa aja kan gitu. Yeah. Papa juga kan kalau udah di kantor udah nggak betah, masa mama mesti maksa? Betul. Gitu. Ya. Ya mama tuh gitu, kalau misalnya kan banyak orang-orang yang apalagi di zaman sekarang gitu, ketika laki-laki tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi apa segala macam, terus kayak jadinya ribut, jadinya apa gitu. Nah mama itu menghindari konflik dengan cara ya sudah, kalau memang papahnya lagi tidak bisa bekerja, ya berarti saya harus lebih aktif dagang gitu. Solusinya itu ya Maya. Iya. Itu yang ngebuat jadi awet kan. Iya. Dan waktu itu pernah juga ada omongan dari mama, jadi lagi kacau-kacaunya tuh mama sama papa. Terus kita bertiga tuh sampai ngumpul nih di ruangan ini. Jadi kenapa kita pilih ruangan ini? Karena ruangan ini ruangan legend ya. Ini ruangan diskusi dan mediasi ya. Nih ruangan ini. Udah lama cerai aja udah gitu. Ntar mama tinggal di mana gitu. Di Bandung, nanti kita bikin rumah mau di Bandung. Udah lah mama tinggalin aja papa gitu. Terus ya mah ntar mama pikirin gitu. Lama banget itu, prosesnya lama banget. Mama udah sempat ke Bandung tuh, dagang sama Uwa-nya kakaknya papa. Wah, aneh sekali ya gitu. Ributnya papa tapi kerjasamanya sama kakaknya papa gitu. Jadi papa bisa mantau gitu. Jadi aneh sekali ini. Pasangan ini aku ingin jauh tapi aku masih mau dicari gitu. Kalau kamu nyari aku deket gitu. Kita ketemuin lagi mama gitu, mah yang bener tuh mah. Jadi kalau mama bisa ngepastinnya cepet, kita juga bisa nge-planninginnya juga cepet ya Naya waktu itu ya. Udahlah nunggu Ina lulus dulu aja. Ina lulus jadi lebih lega, lebih apa gitu kan. Ya Ina juga jadi bisa nyari kerjaan kalau udah lulus SMA, seenggaknya ada ijazah SMA gitu. Nah udah tuh, lama-lama setelah itu Ina lulus segala macam, akhirnya ketemu lagi sama mama. Mah, apa sih masih belum bisa memutuskan gitu. Terus akhirnya mama ngomongin hal yang akhirnya saya menikahi papa kamu itu sebelum kamu lahir loh. Saya tahu sifat baik dan buruknya papa itu lebih lama dibanding kamu tahu gitu. Ketika mama memutuskan buat menikah, mama kan sudah berikrar sama Allah untuk menerima baik dan buruknya suami. Mama sudah pernah melihat baiknya papa, sekarang mungkin saatnya mama buat nerima buruknya gitu. Terus kayak dari situ kayak itu tidak bisa dibantah dong gitu. Itu tidak bisa didebat dong, tidak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Akhirnya ya udah. Nah, semenjak saat itu keluarga kita membaik ya Maya. Alhamdulillah. Beliau masih mau ngobrol, wah. Gila itu kalau dijadiin film tuh ya kayak udah pasti tuh review di Twitter bagus banget. Bernapas dalam lumpur gitu. Bernapas dalam lumpur. Iya, betul. Kondisi sudah tenggelam ya, Pak ya. Sudah tidak bisa apa-apa. Karena itu dia, jadi kayak mungkin teman-teman ada yang relate ibunya dengan ibu saya? Mungkin ada ya, pasti ada. Pasti ntar juga banyak yang komentar ibunya mungkin setipe dengan mama gitu. Ini jadi apa ya? Jadi menyenangkan ya. Ini salah satu proses sampai sekarang mama pun masih belajar jadinya Maya. Iya. Jadi kayak papa pun sama gitu. Jadi bener-bener belajarnya tuh kayak jadi mama ternyata dulu tidak harus menyesali ya kayak dulu mama tidak bisa ngasih AA yang terbaik, kayak misalkan kayak AA pengen punya motor, pengen punya apa, mama tidak bisa menyanggupi gitu. Dulu mama nyesel gitu kayak kesiannya si AA gitu, teman-temannya pada bawa motor, AA-nya enggak gitu. Pas di Bandung kayak teman-temannya pada bawa mobil, AA-nya enggak gitu. Mama tuh kayak
tipikal yang nyalahin diri mama sendiri ya gitu. Jadi tidak bisa membahagiakan anak gitu. Dan apa ya jadinya kan kita sebagai anak tuh kayak aduh nggak gitu mah gitu, posisinya tuh tidak begitu gitu, tidak mama yang disalahkan gitu. Tapi tipikal mama tuh nggak bisa dikasih tahu gitu. Jadi emang harus dari kitanya tuh ngebuat kayak ya emang nggak apa-apa mah, ini mah ya emang lapar mah ketawain aja gitu, udah nggak bisa apa-apa lagi gitu. Buat apa kita lawan gitu, karena berat gitu untuk ngelawan kayak gitu yang tidak kita alami gitu. Harus gimmick apa, gimmick itu gitu, kayak capek gitu. Dan mama pun juga ngeliatnya kayak ya juga ya gitu, yang akhirnya bisa buat ngehibur orang ya. Dan orang pun yang relate pun, yang mungkin lagi struggling dengan kondisi keluarga yang sama pun jadi iya ya, gue juga harusnya kayak nggak harus ngebenci orang tua, nggak harus kayak berjarak sama orang tua. Memang ada prosesnya, kayak ada berjaraknya, ada berantemnya, ada prosesnya ada gitu. Cuman yang kita harapkan adalah output akhirnya, hasil akhirnya tuh ya akur lagi gitu, indah gitu. Gini ya teman-teman, ini saya pernah ke Taman Puring sama mama ya. Waktu itu nyari sepatu basket ya Ma ya, nyari sepatu basket. Akhirnya nggak ketemu, nggak ada ukurannya. Gitu. Ini berapa bang? Ini 150 bu. 50.000 deh gitu. Ya bu, segitu mah nggak dapet gitu. Terus gue bilang sama nyokap kan, mah itu modelnya bagus, udah ambil aja. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gimana? Nggak boleh kelihatan pengen. Nanti dia tahu. Nanti dianya nggak bakal kepengaruh sama mama. Udah ganti warung, ganti toko. Ini udah lihat tadi gitu. Udah lihat gue minta ke dia gitu. Terus kayak udah ganti warung gitu. Ganti toko. Udah ganti. Sebelahnya lagi nih. Berapa ini? 155, 160 gitu. 60 lah. Ya bu, segitu nggak dapat bu. Kan saya rokok, saya makan harus ada dong bu. Ini nggak ada sama sekali kalau segitu bu. Ya udah kalau kayak gitu. Emang dagang di sini doang, orang di sini juga ada. Ya bu aja nggak segitu deh, 100 gitu. Enggak. Segitu mah apa 100.000 sepatu kayak gitu. Saya beli Taman Puring bukan di toko di mall katanya gitu. Ih mama mulutnya kok gini ya gitu kan. Mana mama yang selalu iya, salah mama. Gitu nggak ada di situ. Apa yang membuat mama bisa sekejap itu nawar gitu mah? Ya itu mah naluri ibu-ibu aja pengen nawar. Kalau nggak nawar nggak enak kan? Iya sih, cuman kan maksudnya nawar itu kan ada estimasinya Maya. Ini logika sederhana kalau dari AA nih cowok. Itu sepatunya didapat gak sih? Enggak jadi beli. Nggak jadi beli. Ada itu waktu itu belinya apa waktu itu akhirnya. Karena papa bilang, udah kalau lu suka beli aja udah gitu. Mama banyak nawar itu si papa tuh. Apa yang membuat mama tuh bisa setega itu gitu. Sedangkan mama di apa namanya di lingkungan kayak makanan nggak habis, nggak dibesokin, makanan nggak habis tuh kayak dikasih ke siapa gitu. Tapi di sisi lain mama kayak bisa setega itu gitu sama tukang dagang gitu. Iya ya, nggak tahu ya mama ya. Kali lagi itu aja kali. Lagi nggak punya duit kali, duitnya ngepas kali gitu kan. Kalau masih bisa ada sisa ya kenapa harus pas duitnya gitu. Ya siapa tahu AA pulang mau jajan gitu. Biasanya kan gitu, kayak Ina baru keluar dari rumah, padahal di rumah makan dulu nak. Enggak mah, masih kenyang gitu. Baru sampai perapatan, lapar mah. Bukan lapar. Apa? Mulut Ina bau. Mulut Ina bau. Mulut Ina bau mah. Gara-gara belum makan. Iya ditawarin di rumah nggak mau makan iya. Jadi bau lambung ya. Bau lambung bener bau lambung. Dia maunya mau jajan gitu. Yang terakhir nih, pertanyaan yang sangat krusial mah. Mama kok bisa tahu di mana AA sama Afi naruh komik bokep? Ya tau lah, mama kan suka bersih-bersih. Enggak, karena kita berdua, AA sampai ngobrol sama Afi berdua, sampai kayak, lu naruhnya di mana, Vi? Gua taruh tuh di sini. Gak mungkin dong AA ketahuan. Iya, waktu itu AA pernah ketahuan ditaruh di mana? Gua taruh sini. Mungkin gak ketahuan, Vi? Gak bakal sih mau. Iya makanya kan gitu. Masih ada tuh? Hah? Masih ada? Lupa. Tapi masih ada. Mama simpen? Masih simpen. Kan mama yang suka beres-beres kamar. Oh, mama yang suka sebenarnya. Mama sekarang kalau beres-beres, ini komiknya Afi. Mau dibuang kemana? Ya malu, udah taruh lagi aja di situ. Karena waktu itu SMP kan, mama tuh kan kalau berantakan tuh kan pasti mama baju diberes-beresin. Betul. Terus bagian buku-buku. Ya. Kan mama
kalau beresin beres bener kan? Jadi ketahuan semua, sampai bawa karpet pun punya Atar, bawa karpet pun ketahuan kan. Mama bawa. Dan itu bukan punya saya, itu saya minjem. Tapi besoknya saya nggak ganti. AA nggak ganti itu komiknya. Kenapa? Karena yang punya culun orangnya. Jadi ya udah sih komik doang gitu. Jadi dia nggak nagih lagi. Pesan mama nih buat ibu-ibu yang punya anak yang kayak AA gitu, yang mungkin kayak berandalan gitu. Tapi ya mama akhirnya juga paham kalau ya. Ya kalau buat mama ya mesti lebih dideketin sih. Kalau dijauhin, apain ya buat orang tua? Tetap harus dideketin kan anak itu. Mama selalu ambil contoh Bunda Ipet. Jadi dia ibu yang paling kuat ya gitu. Mama ngelihat, mama kan punya kakak juga yang kayak Pak De Agus gitu kan. Jadi ya kok bisa ya kuat gitu Bunda Ipet. Masa mama nggak bisa sih gitu kan? Itu aja sih. Jadi suatu saat pasti anak mama akan kembali ya gitu. Dia akan, ya mungkin masanya dia seperti ini, tapi suatu saat mama yakin gitu. Mama juga terus berdoa kan gitu. Karena papa juga usaha ya, papa lebih banyak usahanya gitu dibanding doanya. Sama, kita bawa bapak tuh ya begitulah gitu. Ya kadang-kadang kebanyakan usahanya kayak doa tuh, iya doa ya harusnya gitu, jadi lupa kadang-kadang. Nah yang doain tuh kalau nggak istri ya ibu gitu. Jadi ya mungkin penutupnya itu, maksudnya karena dengan AA bikin konten kayak gitu tuh kadang-kadang suka ada yang udah keburu benci mungkin dengan pasangannya, dengan ibunya, apa segala macam. Sebenarnya masih ada chance buat sama-sama belajar gitu mah. Iyalah, gitu. Belajar terus lah. Ya kita sampai kapanpun belajar gitu, kayak AA pun mau ngambil S2 segala macam gitu kan, kayak ingin ada informasi baru, pengen ada ilmu baru gitu mah. Kayak AA ngelihat mama gitu di umur sekarang, papa juga sama gitu, kayak papa tidak malu untuk kayak nanya ke AA gimana sih cara punya banyak temen gitu. Mama juga tidak malu untuk bertanya kayak ini kalau kira-kira masakan mama yang kayak gini-gini menunya apa aja ya, apa kayak jadi dilibatkan gitu. Dan hal-hal yang kayak gitu kan berarti sebagai orang tua yang superior seharusnya gitu, yang harusnya lo nurut kata-kata gua, jadi tempat buat kompromi gitu, tempat buat diskusi gitu. Dan berapa kali kita mempergunakan ruangan ini sebagai ruang diskusi gitu untuk keputusan-keputusan besar gitu kan. Bersyukurnya pilihan-pilihan kita membuat kita jadi utuh gitu mah gitu, bukan pilihan-pilihan yang akhirnya yang harus nggak ketemu ibunya lagi, nggak ketemu bapaknya lagi gitu, yang udah pisah, bener-bener pisah, kayak mutus hubungan silaturahmi sama orang tua gitu. Tapi apapun masalahnya, buat yang akhir memutuskan buat tidak ngobrol lagi sama orang tuanya, ya itu berarti udah ada pertimbangannya lah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang masih pengen berusaha, ada hasilnya kok gitu, ada hasil yang positifnya kok yang akhirnya bisa muncul gitu. Walaupun ya nggak sebentar ya Maya. Iyalah, semua butuh proses. Semenjak warung-warung ini ada gitu, drama-drama kehidupan kayak jauh banget ya perjalanannya Maya. Lama. Teman-teman juga bisa coba dikasih rekomendasinya, kira-kira pengen lihat mamah berkonten apa, entah pengen tahu mamah masakan mamah bakal seperti apa. Ini perkenalan aja dulu sama mamah gitu, maksudnya mau masak apa, mau ngapain silahkan. Mamah menu ini kan kalau ngomong tidak terlalu talkative, tapi mungkin kalau melakukan hal yang dia suka mungkin lebih bisa ya Maya, lebih masuk ya. Lebih bawel, betul. Mama makasih banget sudah menjadi ibu saya, sudah menjadi ibu yang selalu mudah terharu dengan pencapaian kecil dari anaknya, selalu terima seberapa besar kecilnya penghasilan anak-anaknya, selalu masakin anak-anaknya walaupun anak-anaknya sudah pada berkecukupan. Kadang-kadang AA tuh minta masakan mama bukan karena AA nggak punya uang, tapi karena mama tahu kalau AA masih butuh mama gitu. Masih pengen disuapin ya? Masih pengen disuapin. Makasih juga buat kayak apa namanya udah bisa menerima bunda gitu. Love you, Mam. Love you too. Makasih ya. Makasih ya.